Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rifa Rafiatu Syabani Wihansah, SPT MSI, dengan nomor induk dosen nasional 4429019401. Saya merupakan dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan peternakan. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan 3 kewajiban dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pelaksanaan pengajaran, sistem yang saya gunakan mengacu pada pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penanganan dan pengolahan hasil peternakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan yang berada pada semester 7 dengan bobot 3 SKS, 1 teori, 2 praktikum. Mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil peternakan ini selain bertujuan untuk mengembangkan sikap dan karakter mahasiswa, juga memberikan pengalaman belajar mahasiswa agar mampu memahami karakteristik hasil peternakan berupa susu, daging, dan telur, mengaplikasikan dengan terampil penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pemasaran sesuai dengan standar Good Manufacturing Practices dan Good Handling Practices, serta mengembangkan inovasi produk hasil peternakan dalam rangka menyiapkan lulusan dengan lingkup pekerjaan sebagai penyuluh, konsultan, dan wirausahawan. Materi yang dibahas dalam pertemuan perkuliahan antara lain ruang lingkup dan manfaat penanganan dan pengolahan hasil peternakan, karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi susu, daging, dan telur, teknik penanganan dan pengolahan hasil peternakan, penilaian kualitas bahan baku dan olahannya, keamanan pangan, pengemasan, penyimpanan, pemasaran, dan regulasi pangan hasil peternakan. Pembelajaran dilaksanakan secara blended, yaitu daring maupun tatap muka langsung dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, berorientasi teori dan praktik berbasis teaching factory. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap. Penilaian dilaksanakan baik terhadap aktivitas perkuliahan maupun produk-produk hasil teori dan praktik, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan komponen berupa kehadiran, penugasan, ujian, pelaksanaan, unjuk kerja atau portofolio, dan hasil laporan. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan manfaat penanganan dan pengolahan hasil peternakan, karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi susu dan daging, karakteristik eksterior dan interior telur, serta regulasi dan prinsip keamanan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip penanganan dan pengolahan hasil peternakan sesuai standar Good Manufacturing Practices dan Good Handling Practices dengan prinsip keamanan pangan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian kualitas produk peternakan dan menganalisis hasilnya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan, menciptakan, atau memodifikasi produk hasil peternakan yang sesuai dengan standar mutu, mulai dari menyiapkan bahan baku, mengolah, mengemas, menyimpan, dan memasarkan. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku maupun jurnal. Penilaian yang saya lakukan menggunakan pembobotan. Yang pertama, untuk nilai teori terdiri atas ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester 40%, dan penugasan 30%. Sedangkan untuk nilai praktik terdiri atas pelaksanaan praktik 40%, ujuk kerja atau portofolio 40%,
dan hasil atau laporan 20%. Baik, selanjutnya saya akan menyajikan proses pengajaran mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil peternakan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Baik, silakan disiapkan. Duduk siap. Dan kembali perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ke tempat. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, setelah saya cek hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, saya ingin review terlebih dahulu materi pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat sebelumnya kita membahas terkait apa? Ya, silakan Hardiansyah. Minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait keamanan pangan, macam-macam cemaran produk pangan, serta standar-standar terkait produk pangan. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Hardiansyah. Baik, tadi Hardiansyah sudah menyampaikan materi yang kita bahas minggu lalu. Di ujung tadi disebutkan bahwa minggu lalu kita juga membahas terkait standar-standar pada produk pangan. Nah, ada yang masih ingat standar-standar apa saja yang kita bahas? Ya, silakan Hikmal. Standar-standar produk yang sebelumnya telah dipelajari adalah standar nasional Indonesia terkait produk-produk peternakan, yaitu ada SNI susu segar sapi, kemudian ada pun SNI karkas dan daging, kemudian juga ada SNI telur ayam konsumsi. Nah, kemudian juga ada pun sistem pendukung untuk keamanan produk atau pangan, yaitu HACCP, kemudian GMP dan GHP. Baik, alhamdulillah kalian masih mengingat materi pada pertemuan minggu lalu ya. Nah, hari ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas yang lebih spesifik lagi, yaitu teknologi susu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi ini yang harus kalian capai hari ini. Ini tujuannya. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian susu segar, susu pasteurisasi, dan susu UHT. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi susu segar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan sumber kontaminasi. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan tindakan higienis dan penanganan susu. Dan yang kelima, kalian mampu menyebutkan cara-cara pengujian susu segar. Nah, berikut ini outline dari topik-topik yang kita bahas hari ini, mulai dari pengertian, komposisi susu, standar mutu susu segar, penanganan susu, sumber kontaminasi, tindakan higienis, perlakuan terhadap susu segar, dan pengujian susu segar. Nah, baik, kita melangkah ke pengertian. Pengertian ini sangat penting untuk diketahui ya, supaya kita tahu ruang lingkupnya sejauh apa. Nah, yang pertama terkait pengertian susu. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut Winarno, yaitu susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada mamalia untuk bahan makanan sumber gizi anaknya. Jadi utamanya susu untuk anaknya ya. Jika ada kelebihan, jika berlebih, maka baru boleh dikonsumsi oleh manusia. Kemudian menurut Brunner, susu adalah hasil sekresi mammary gland sama kelenjar mamae yang mengandung globula lemak teremulsi, koloid kasein misel terdispersi, protein terlarut, laktosa, garam-garam, dan enzim indigenous atau enzim yang memang dibawa oleh susu atau sudah berada pada susu seperti lipase, proteinase. Terkait pengertian susu, tapi sudah ada beberapa tipe ya, ada susu segar, ada susu pasteurisasi, dan ada susu UHT. Nah, saya yakin kalian sebetulnya sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini, dengan istilah susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT, bahkan saya yakin banyak dari kalian juga yang sudah mengkonsumsi. Tapi apa sebetulnya definisinya?
dan apa perbedaannya? Nah, ini mari kita lihat. Ini definisi menurut SNI ya. Menurut SNI, susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alamiahnya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan. Nah, jadi kata kuncinya di situ ya, yang perlu diingat terkait susu segar bahwa tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Nah, selanjutnya untuk susu pasteurisasi ini bisa dibuat dari berbagai jenis susu, bisa menggunakan susu segar, bisa susu rekonstitusi seperti susu bubuk, kemudian bisa susu rekombinasi, yaitu campuran antara susu bubuk dengan susu segar misalnya. Kemudian prosesnya yaitu pemanasan. Jadi ada 2 suhu yang bisa digunakan. Yang pertama pada suhu 63 sampai 66 derajat Celcius selama minimum 30 menit, atau juga pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian didinginkan sampai suhu 10 derajat Celcius, dan selanjutnya perlakuannya harus secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 4,4 derajat Celcius. Nah, kemudian yang terakhir terkait susu UHT. Nah, UHT kepanjangannya ultra high temperature. Jadi bisa kita tebak ya, bahwa suhu yang digunakan pada pemanasan susu UHT ini lebih tinggi. Suhunya 135 derajat Celcius selama 2 detik. Nah, memang prosesnya harus secepat mungkin. Karena konsekuensi dari menggunakan suhu yang tinggi adalah hilangnya nutrien. Nah, untuk mencegah itu, maka prosesnya harus secepat mungkin. Saya ada video, silakan kalian simak. Bentar videonya. Nah, ini video proses pemerahan susu ya. Pemerahan susu sapi. Oke, baik. Dari video tersebut, apakah ada yang bisa menyebutkan sumber-sumber kontaminasi pada susu, kira-kira dari mana saja? Ya, silakan Anggun. Menurut saya yang bisa menjadi sumber kontaminasi dari pemerahan tersebut adalah dari lantai kandangnya yang kotor, kemudian dari rambut pemerah, tangan pemerah apabila tidak mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dari tubuh sapi yang kotor, dan ember penampungan susu yang digunakan. Ya, bagus sekali Anggun. Tadi Anggun sudah banyak menyebutkan. Di sini kita lihat lagi sumber kontaminasi yang dapat terjadi pada saat proses pemerahan. Tadi betul bisa dari ambing, terutama ada mikrokokus, kemudian dari badan sapi, itu bisa tercemar Escherichia coli, aerobakter, mikrokokus, kemudian dari kondisi kandang, sekeliling kandang, ini cemarannya bisa jamur, kemudian dari pekerja atau pemerah, nah ini misalnya ada bakteri patogen seperti E. coli, kemudian ada Staphylococcus aureus juga. Dan dari air yang digunakan itu juga bisa terjadi kontaminasi silang atau cross contamination. Jika airnya yang digunakan untuk mencuci ember misalkan tidak bersih, nah ini bisa saja mengandung E. coli, Bacillus, dan mikrokokus. Dan juga dari peralatan-peralatan lainnya. Ini ada beberapa sumber kontaminasi mikroorganisme. Baik, di sini ada beberapa bahan bacaan yang saya anjurkan untuk kalian baca. Ada handbook dengan judul Dairy Processing, ini dari Bilun. Ada juga sama ini handbook Principle of Dairy Processing, Modern Dairy Product, Milk Processing, kemudian Milk Product Manufacture, dan dari jurnal juga ya, kalian bisa membaca terutama untuk mengetahui perkembangan teknologi yang sudah ada dari jurnal, misalkan Journal of Dairy Science dan Australian Journal of Dairy Science. Nah, ini beberapa bahan bacaan yang saya anjurkan untuk kalian baca. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau diskusi? Tadi sudah Ibu sampaikan terkait standar mutu dari produk susu segar. Pertanyaan saya,
bagaimana jika susu yang diperoleh dari proses pemerahan itu tidak memenuhi salah satu dari standar SNI? Kira-kira bagaimana penanganan susu tersebut selanjutnya? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya, Ibu. Oke, baik Alfian. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana jika susu tersebut tidak memenuhi salah satu standar SNI. Ya. Oke, jika kondisinya seperti itu, sebetulnya perlu kita lihat lagi ya, kondisinya sejauh mana gitu, apakah ada penyimpangan atau tidak. Nah, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu uji organoleptik atau uji sensori untuk menilai apakah dapat diterima oleh konsumen atau tidak, aman untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, jika masih aman, berdasarkan uji organoleptik atau sensori itu masih aman, maka masih bisa dimanfaatkan dengan cara diolah, misalkan menjadi permen susu. Seperti itu, Alfian. Baik, ada lagi pertanyaan atau cukup? Cukup, baik. Sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, nah, kita lihat lagi tujuan yang di awal tadi, tujuan pembelajaran. Nah, saya ingin tahu sejauh mana kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mencapai tujuan kita di awal tadi. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mengeluarkan handphone kalian. Nah, ini kita sedikit bermain ya. Hari ini kita kuis. Menggunakan quizzes, silakan kalian scan QR code di sini. Ya, sudah? Lihat nggak? Silakan kalian masukkan kodenya. Nah, ini sudah ada yang masuk. Karun, silakan yang lainnya. Sudah ada Aisyah, Prensi, Jelika, Iqmal, Finka, Alex, ya, Hanif, Al-Fauzar. Oh, ada yang masih mengerjakan. Dandi belum mulai. Oh, baru mulai. Alfian juga masih ya. Ya, mau berapa? Nanti kalau nanti dikasih banyak. Dan ini udah ya sebetulnya ya. Kita lihat. Aisyah. Oke, yang pertama Aisyah, yang kedua Dandi, yang ketiga Acep ya, Acep Anugrah. Jadi memang selain ketepatan juga kecepatan ya di sini. Oke, baik, nanti akan saya review ya pertanyaan mana saja yang kira-kira banyak yang tidak bisa menjawab. Nah, ini sudah terlihat nih. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini banyak yang salah. Nomor 3, nomor 4 ya. Baik, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang susu, tapi mulai ke olahan-olahannya. Nah, apa saja olahan-olahan susu. Baik, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.